Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahfaz wa ayyidna hadhatal watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin semua, pada kesempatan yang istimewa ini kita membahas pertanyaan ya tentang masalah sujud syukur. Saya tidak pernah nonton TV ya, Dede, karena tidak punya TV juga ya. Akhirnya tidak ada yang ditonton ya. Cuma ada informasi di saat pertandingan sepak bola antara Arab Saudi sama Argentina, Arab Saudi gol, akhirnya menang. Kemudian tim daripada Saudi itu ada yang sujud syukur. Masalahnya kita tidak tahu apakah di waktu sujud syukurnya ada wudunya atau tidak. Nah, terus yang pakai celana pendek karena belum ada aturan ya. Jadi sekarang aturan dunia bahwa boleh orang main bola itu pakai celana panjang gitu. Ya, kita lihat itu pakai celana pendek. Nah, otomatis kalau kita berbicara tentang mazhab Syafi'i, ya kalau kelihatan di atas lutut berarti aurat gitu kan. Aurat itu adalah bainar rukbah was surah. Nah, ini Mas bagaimana ya? Bolehkah orang sujud syukur dalam keadaan pakai celana pendek terus arahnya tidak jelas? Apakah arah kiblat atau membelakangi kiblat gitu. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, ya tentu syaratnya adalah sama seperti syarat sholat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Bahkan yang lain juga, zahaba jumhurul fuqaha mimman istahabba sujud syakri ila ishtiratut taharah fi. Ya, mayoritas ulama yang mensunatkan sujud syukur, karena mazhab Hanafi ya, jadi tidak mensunatkan sujud syukur. Mayoritas ulama yang mensunatkan sujud syukur itu ya berpendapat ila ishtiratut taharah fihi, yaitu disyaratkan harus suci. Berarti dalam keadaan wudu. Kalau Ibnu Hajar, nah ini Ibnu Hajar itu, kalau Ibnu Hajar dalam fikih ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau dalam bab hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini Ibnu Hajar dalam fikih, berarti Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan ya, sajdatus syukri kasajdatit tilawah al-maf'ula kharijas shalah fi kaifiyatiha wajibatiha wa mandubatiha. Ibnu Hajar mengatakan bahwa sujud syukur itu adalah sama seperti sujud tilawah yang dikerjakan di luar sholat. Sama seperti sujud tilawah dari segi kaifiatnya, caranya, rukun-rukunnya atau kewajibannya, sunnahnya. Oleh sebab itu fala buddha, oleh sebab itu tidak boleh tidak fi sujudi syukri, di dalam sujud syukur, min tahaqquqi syuruti sitril aurah. Harus benar-benar ya menutup aurat, wastiqbalil qiblati, dan menghadap kiblat bil idhafati ila taharah, ya tentunya disertai dengan taharah. Nah, ini menurut jumhur ulama. Nah, cuma di Arab Saudi itu ya termasuk misalnya Salafi, walaupun mereka mengatakan bermazhab Imam Ahmad, ya banyak ya yang tidak sama gitu ya, tidak sesuai dengan mazhab Imam Ahmad. Saudi itu atau Arab Saudi lah pada umum ya, jadi ya itu lebih cenderung kepada mazhab Imam Ahmad. Ya mungkin sama aja dengan yang lain-lain ya, jadi ya tidak mutlak gitu ya mazhabnya ya, seperti itu. Salah satu contoh yang lain misalnya wajib mengqadha salat.
Imam yang keempat itu mengatakan wajib mengqadha salat itu kalau orang yang bertaubat, misalnya orang taubat terus selama berapa tahun dia itu tidak sholat, ya pas dia taubat itu wajib untuk mengqadhanya. Ya, ulama-ulama Saudi mengatakan tidak wajib gitu. Ulama Saudi mengatakan tidak wajib. Ya. Nah, sama dengan kasus ini juga, adik-adik ya. Tapi sebelum ke ulama Saudi, saya baca dulu pendapat sebagian Malikiyah ya. Wa zahaba ba'dul Malikiyah, ya, sebagian ulama Maliki bermazhab Maliki wa Zahiriyah dan mazhab Daud al-Zahiri berpendapat ila anna sujuda syukri la yahtaju ila thahara. Enggak butuh kepada thahara, enggak butuh kepada thahara, enggak butuh kepada thahara. Alasannya apa? Lah kalau dia thahara tadi sedang kayak tadi main bola, mau sujud terus wudhu dulu kan enggak bisa itu. Terus wudhu dulu itu, setelah selesai wudhu baru sujud syukur. Repot itu. Akhirnya dianggap itu adalah fawatu waktu sujud. Udah luput jadinya waktu sujud katanya itu. Ya putu waktu sujud. Ya jadi luput lah gitu waktu sujudnya gitu. Ya makanya sebagian. Ya. Tapi Imam Al-Hattab mengatakan sujud syukri alal qaul yaftakiru ila taharatin bahwa kadzalik ala zahiril mazhab. Jadi ya sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan tetap butuh kepada wudu. Ya. Nah, adapun ulama Saudi termasuk Syekh bin Baz ya. Syekh bin Baz beliau mengatakan itu tidak wajib itu. Tidak wajib untuk sujud, tidak wajib untuk apa? Tidak wajib untuk wudu, tidak wajib menghadap qiblat. Wa sahih annahu la yashtaratu lahu thahara. Yang benar kata ini kata apa? Ulama Saudi ya. Tidak disyaratkan thahara, tidak disyaratkan suci. Bal wa mislu sujud itulah sama seperti sujud tilawah. Tidak disyaratkan suci kata. As-sahih annahuma la yashtaratu lahuma at-tahara. Yang sahih, yang benar katanya itu tidak disyaratkan keduanya, baik sujud syukur maupun sujud tilawah tidak disyaratkan at-tahara sujud. Bal la mani'a minas sujud wa in kanat ala ghairi taharatin. Tidak ada halangan untuk sujud sekalipun itu dalam keadaan tidak tahara, tidak suci katanya. Berarti tidak ada syarat-syarat yang tadi itu tidak ada. Ini menurut mereka. Nah, oleh sebab itu adik, ya tadi yang pertandingan itu adalah antara Saudi dengan Argentina. Ini yang sujud syukur Saudi. Ya ini jelas tuh mazhab mereka itu adalah ya mazhab mereka itu tidak mewajibkan untuk tidak mewajibkan untuk tohara, tidak mewajibkan untuk nutup aurat juga tidak diwajibkan itu mereka. Karena ini semata-mata karena tidak sama dengan sholat katanya itu. Tidak sama dengan sholat. Ini bersyukur ya. Bersyukur itu dalam keadaan apa saja bisa bersyukur katanya itu. Tidak harus dalam keadaan suci, tidak harus dalam keadaan menghadap kiblat, terus tidak harus dalam keadaan menutup aurat. Ya. Nah kalau kita sudah berbicara tentang internasional, hadirin itu udah lintas mazhab, ya. Jangan ngotot terus, itu tidak sah. Mereka itu mazhabnya, ya. Tadi kan kalau di Saudi itu tokohnya itu adalah Syekh bin Abdul Aziz bin Baz, ya. Mereka mengatakan itu tidak disyaratkan harus menghadap kiblat, tidak disyaratkan harus menutup aurat, tidak disyaratkan harus wudu. Bahkan sama dengan sujud tilawah di luar sholat juga pendapat beliau itu seperti itu, adik-adik ya. Ya kira-kira begitu adik-adik ya, pembahasan kita tentang sujud syukur. Ya tentunya kita yang bermazhab Syafi'i ya kita pakai sesuai dengan mazhab, mazhab kita.